Dalam seri ke-81 ini didukung oleh para pemain Patriawati sebagai si Tangsu, Narto Bantul sebagai Rawedeng, Ani Ruslianti sebagai Ibu Rakuti, Heri sebagai Rayuyu, Chris Urspon sebagai Rakuti, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Akhirnya Ratanca dan Praharsini dijebloskan ke ruangan tahanan. Mereka sudah pasrah. Mereka menerima nasib apa yang akan menimpa diri mereka. Sementara itu, Rawedeng dan Rayuyu beserta prajurit-prajuritnya mulai menggerebek rumah kediaman Rakuti di desa Ganding. Ibu Rakuti merasa sangat ketakutan dan cemas, tapi tidak mampu berbuat apa-apa. Seluruh isi rumahnya digeledah, diacak-acak oleh prajurit-prajurit Majapahit. Pada saat itulah, Rayuyu menemukan si Tangsu, istri Rakuti yang bersembunyi di kolong ranjang. Melihat wanita cantik itu, Rawedeng bermaksud membawanya ke Majapahit. Tidak! Tidak! Aku tidak mau! Lepaskan aku! Lepaskan! Lepaskan aku! Aku tidak mau dibawa ke Majapahit! Kau tidak akan diperlakukan dengan semena-mena, Kami tidak akan menyakitimu. Untuk apa kau tinggal di desa Ganding menjadi istri Rakuti, Lebih baik kau ikut kami. Kau akan hidup senang di istana Majapahit. Tidak, aku sudah cukup merasa bahagia hidup di desa Ganding bersama suamiku. Aku tidak mau dibawa ke Majapahit. Ayo, tunggu apa lagi? Cepat, seret dia ke atas kuda. Ayo, jangan. Kau menyakitiku. Kau prajurit jahat. Lepaskan aku. Aku tidak mau. Tangsu, jangan tuan-tuan prajurit, jangan bawa dia istri anak hamba, jangan bawa si Tangsu, tolong, si Tangsu diculik, si Tangsu, tolong. Mana Rakuti ya? Istrinya diculik prajurit-prajurit Majapahit. Kasihan Rakuti. Kasihan kalau dia harus kehilangan istrinya yang sangat dicintainya. Rakuti! Rakuti! Biasanya dia duduk-duduk di sini. Tapi sekarang kok tidak ada dia. Aku harus mencari tempat lain. Mungkin dia sedang mencari kayu bakar di tepi hutan. Rakuti! 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 Sekalipun kau berdiri menjulang tinggi ke atas langit, kau pasti roboh. Aku tidak peduli siapa dirimu. Kau memang pohon yang besar. Kau perkasa. Batangmu besar dan kuat, dan akarmu menancap di tanah sampai ke perut bumi. Tapi aku tidak akan takut. Kau akan terus kukampak. Kukampak sampai roboh. Roboh. Kau seperti seorang raksasa yang kalah di medan laga. Dan sekarang
Kau membujur seperti bangkai seorang raksasa. Kau telah kukalahkan. Dengan kampakku ini, kau telah kubinasakan. Akulah yang lebih perkasa. Rakuti lebih perkasa dari siapapun juga. Dan kau sebatang pohon yang besar, hanya bisa diam. Kau tidak bisa bergerak kemana-mana. Kau hanya duduk sambil membanggakan keperkasaanmu. Kau seperti Raja Majapahit itu, jaya negara. Suatu saat nanti, jaya negara juga akan roboh di tangan Rakuti. Rakuti! 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 Oh, Rakuti. Ya. Rakuti, celaka. Istrimu Rakuti. Bicara yang jelas. Ada apa dengan istriku? Aku mencarimu ke sana kemari, tapi rupanya kau ada di sini. Sedang apa kau, Rakuti? Kau lihat sendiri. Aku baru saja menebang pohon-pohon besar. Lihatlah pohon besar itu. Sekarang dia meringkuk, tak berdaya lagi. Dia sudah mati. Dia tidak akan lagi tengadah menatap angkasa sambil menyombongkan dirinya yang besar. Dia sudah mampus di tanganku. Rakuti, kau harus segera pulang, Rakuti. Istrimu diculik prajurit Majapahit. Apa? Ulangi sekali lagi. Tenang, Rakuti, tenang. Jangan terburu nafsu. Tenangkan hatimu. Begini, semalam aku kebetulan bertugas mengamankan desa Ganding bersama beberapa orang teman. Iya, lalu? Pada saat itulah aku melihat rombongan prajurit Majapahit datang ke rumahmu. Diam-diam kami mengintip apa yang mereka lakukan di sana. Ternyata mereka menggerebek rumahmu. Dan sekarang istrimu dibawa ke Majapahit. Ibumu dipukul sampai jatuh, Rakuti. Keparat prajurit Majapahit. Kau akan menerima pembalasanku. Pembalasan Rakuti. Rakuti, akhirnya kau pulang. Istrimu dibawa pergi, Rakuti. Iya. Aku tidak bisa menghalang-halangi mereka. Istrimu diculik prajurit Majapahit. Aku akan membalas perbuatan mereka, Bu. Ibu tidak usah khawatir. Aku akan membawa pulang kembali si Tangsu dan membalas perbuatan jahat mereka itu. Jangan, Rakuti, jangan. Lebih baik kita mengalah saja, Nak. Tidak, Bu. Aku tidak akan terima. Aku tidak sudi melihat prajurit itu menyakitimu dan menculik istriku, Bu. Tapi Rakuti, kau harus sadar, kita ini siapa? Mereka itu siapa? Kita tidak mungkin melawan mereka. Mengapa tidak mungkin, Bu? Mengapa? Kau harus berpikiran sehat, Rakuti. Mereka adalah prajurit Majapahit. Jumlah mereka sangat besar. Mana mungkin kita bisa melawan mereka seorang diri? Sudahlah, Rakuti. Lupakan saja. Mungkin ini sudah nasib kita. Lupakan saja istrimu. Tidak, Bu. Mana bisa aku melupakannya? Tidak. Orang-orang itu harus diberi pelajaran. Jangan dikira aku gentar, Bu. Rakuti, tenanglah. Dinginkan dulu hatimu. Jangan bertindak dengan darah yang masih panas. Mereka tidak bisa berbuat sewenang-wenang seperti itu, Bu. Sekalipun mereka bertindak atas nama pemerintah Majapahit, tapi mereka sudah melanggar apa yang menjadi hak kita. Mereka sudah merampas hak kita. Dan kita harus memberikan perlawanan, Bu. Rakuti, mana mungkin kau melawan mereka seorang diri? Apa yang tidak mungkin akan kumungkinkan, Bu. Lihat saja nanti. Rakuti. Rakuti tidak lagi mengindahkan kata-kata ibunya. Wajahnya merah padam. Wanita setengah tua itu sedih sekali melihat putranya terbakar hawa amarah.
Rakuti melompat ke ruangan bilik mendiang ayahnya. Tangannya segera membuka sebuah lemari berukiran indah. Dia memungut sebuah benda. Ternyata benda itu adalah tombak pendek. Mata tombak berkilat-kilat begitu Rakuti mencabut sarungnya. Jangan, anakku. Jangan. Jangan kau utik-utik benda pusaka itu. Aku akan meminjamnya sebentar, Bu. Untuk menghajar prajurit-prajurit Majapahit itu. Kau tidak bisa bermain-main dengan senjata Patmayoni. Aku hanya akan meminjamnya sebentar saja, Bu. Aku tidak puas sebelum membinasakan beberapa orang prajurit Majapahit, Bu. Senjata itu bukan barang permainan, Rakuti. Senjata itu bisa membawa bencana yang besar. Dan Patmayoni adalah warisan dari mendiang ayahmu. Kau jangan main-main dengan benda itu, Rakuti. Hanya sebentar saja, Bu. Setelah aku puas, senjata ini akan kukembalikan. Tolonglah, Bu. Tolong jangan cegah aku. Kita tidak bisa membiarkan perbuatan jahat mereka. Kita harus mengambil tindakan, Bu. Jadi kau tidak mau lagi mendengarkan kata-kata ibumu? Tapi, Bu, istriku diculik dan ibu dipukul. Lihatlah, mata kiri ibu masih bengkak. Bagaimana aku bisa tinggal diam? Aku tidak takut, Bu. Sekalipun jumlah mereka banyak, aku tidak takut. Apalagi jika aku menggenggam senjata Patmayoni. Sudahlah, Bu. Ibu tenang-tenang saja di rumah. Sebentar lagi aku akan kembali. Aduh, Rakuti. Sudah berapa kali ku nasihatkan kepadamu. Janganlah mudah terbakar hawa amarah. Cobalah berusaha belajar mengendalikan dirimu. Bagaimana kau bisa berpikir terang jika hatimu sedang meluap-luap seperti itu? Sudahlah, Rakuti. Marilah kita bicarakan baik-baik. Simpan kembali senjata itu, Nak. Tidak, Bu. Kali ini aku terpaksa tidak dapat menuruti perkataan Ibu. Aku pergi dulu, Bu. Aku hanya akan pergi sebentar. Maaf, Bu. Senjata peninggalan almarhum ayah ini terpaksa ku bawa. Rakuti, jangan, anakku. Jangan. Rakuti melompat ke halaman. Sementara itu ibunya hanya dapat memandang kepergian putra tunggalnya dari balik pintu. Dan wanita tua itu pun menangis terseduh-seduh. Sementara Rakuti sudah tidak nampak lagi. Bayangannya berkelebat lenyap di balik pohon-pohon. Rakuti terus berlari mengejar prajurit-prajurit Majapahit. Di tangan kanannya tergenggam tombak Patmayoni. Patmayoni adalah nama lain dari Batara Brahma. Dan Batara Brahma adalah Dewa Api. Karena itu, tombak Patmayoni mempunyai sifat yang sangat panas, sifat yang dimiliki oleh api. Tunggu prajurit-prajurit Majapahit! Jangan lari! Tunggu! Hadapilah Rakuti! Ayo! Jangan berlaku pengecut! Marilah kita bertarung secara ksatria! Ayo yuk, kita bisa istirahat di kaki bukit ini sampai menjelang esok hari. Iya, kulihat prajurit-prajurit itu sudah nampak lelah. Mereka memang membutuhkan istirahat. Bagaimana dengan perempuan itu? Apakah dia masih juga berontak? Sekarang sudah tidak lagi, Rawedeng. Tadi dia berontak dengan hebat. Dia menggigit tangan salah seorang prajurit. Dia berusaha untuk melarikan diri. Tapi apalah artinya kekuatan seorang wanita? Akhirnya kami dapat menjinakkannya. Kukira dia perempuan yang paling cantik di seluruh desa Ganding, Rayoyo. Benar, Rawedeng. Kukira dia lebih cantik dibandingkan dengan Praharsini. Gusti Ramapati pasti akan girang sekali. Bagaimana kalau suaminya menyusul, Rawedeng? Rayoyo, biar saja dia menyusul. Dia harus mempertaruhkan nyawanya jika ingin mengambil kembali istrinya. Ada apa, prajurit? Mengapa kau terengah-engah? Perempuan itu, Tuan Rayoyo. Ada apa? Nampaknya
Dia sedang sakit. Badannya sangat lemah. Ayo, yuk. Kita lihat. Yang kau rasakan sekarang, wajahmu pucat sekali. Di mana suami hamba? Di mana Kakang Rakuti suami hamba? Kau tidak usah mengingat-ingat suamimu. Sekarang ini kau sedang dalam perjalanan menuju istana Majapahit. Kau sedang dalam perjalanan menuju suatu tempat yang indah, yang menyenangkan, dan yang membuat hati kita bisa bahagia. Kembalikan hamba pada suami hamba. Hamba tidak mau dibawa ke Majapahit, Tuan. Ampun, Tuan. Hamba benar-benar tidak mau. Hamba ingin kembali ke desa Ganding. Hamba tidak bisa berpisah dengan Kakang Rakuti, Tuan. Dengar baik-baik. Rakuti tidak ada apa-apanya. Dia hanyalah seorang pemuda desa yang melarat dan sengsara. Bagaimana dia bisa membuatmu hidup bahagia? Dia tidak mempunyai apa-apa. Dia tidak punya rumah mewah. Dia tidak punya sesuatu yang dibanggakan. Dia hanya punya sekelumit keberanian dan kesombongan. Sudahlah. Lebih baik kau menuruti perintah kami. Kau akan dijadikan wanita persembahan. Kau akan kami bawa menghadap Gusti Ramapati. Dan selanjutnya kau harus menuruti segala perintah beliau. Kau akan dibawa menghadap Gusti Prabu Jayanegara. Dan selanjutnya kau akan hidup senang di istana Majapahit. Apakah ini bukan suatu keberuntungan? Iya. Coba gunakan otakmu sedikit. Ini adalah suatu keberuntungan yang sangat besar. Jarang wanita cantik mendapat kesempatan emas seperti ini. Kau harus mensyukurinya, anak manis. Kakang Rakuti, tolonglah aku, Kakang. Aku tidak mau dibawa ke Majapahit. Tidak mau. Tidak mau. Kakang Rakuti, di mana kau sekarang, Kakang? Apakah kau tidak mendengar intihanku? Tidakkah kau mendengar ratap tangisku ini? Datanglah, Kakang Rakuti. Datanglah. Tolonglah aku, Kakang. Tolonglah istrimu. Kau masih mencintai si Tangsu, bukan? Datanglah, Kakang. Bebaskanlah aku dari cengkraman prajurit-prajurit jahat ini. Hei, ada apa itu, prajurit? Kebakaran. Api, kebakaran. Kurang ajar. Ayo, semuanya keluar dari dalam tenda. Keluar. Ayo. Kurang ajar. Ini pasti perbuatan seseorang. Benar, Rawedeng. Jelas ada yang membakar tenda perkemahan kita. Banget. Setan alas. Kita terpaksa tidak bisa menginap di sini malam ini, Rayuyu. Iya. Semua tenda habis terbakar. Kukira kita harus melanjutkan perjalanan kita ke Majapahit malam ini juga. Ketika Rawedeng dan Rayuyu sedang menggerutu, sementara api masih mencilat-cilat sisa-sisa tenda, pada saat itulah sebuah bayangan berkelebat dari dahan pohon ke dahan yang lain.
Gending terkejut. Demikian pula Rayuyu. Mereka segera mengisyaratkan sesuatu kepada prajurit-prajurit yang berdiri di sepanjang jalan. Sementara api masih menyala-nyala membakar tenda-tenda perkemahan yang tersisa. Rayuyu dan Rawedeng melihat kehadiran seorang laki-laki yang berbadan tegap. Laki-laki itu berdiri tegak perkasa. Tangan kanannya menggenggam sebuah tombak pendek. Mata tombak berkilat-kilat ditimpa cahaya api kebakaran. Cepat! Rupanya kau! Iya, akulah yang datang. Kau tidak bisa pergi dari desa Ganding seenak perutmu. Setelah melakukan kejahatan, akulah yang akan menghalang-halangi kalian. Apa? Rawedeng dan Rayuyu mengurungkan niatnya untuk membantu prajurit-prajurit memadamkan api. Mendadak di hadapan mereka telah berdiri seorang laki-laki tegap perkasa. Laki-laki itu datang begitu tiba-tiba, seolah-olah dia datang dari atas langit yang hitam. Tangan kanannya menggenggam sebuah tombak pendek terhunus. Mata tombak berkilat-kilat membiaskan cahaya api kebakaran. Laki-laki itu berdiri tegak menantang. Rawedeng segera dapat mengenalinya. Kau rupanya harimau jantan dari desa Ganding. Benar, akulah yang datang. Akulah yang membakar tenda perkemahan. Itu sebagai balasan dari perbuatanmu yang sewenang-wenang kepada istriku. Sekarang kembalikan istriku. Kau tidak berhak membawanya ke Majapahit. Dia bukan barang yang bisa dibawa ke sana kemari seenaknya. Aku tahu. Kau seorang pemberani. Seorang pemberani yang bodoh. Kau akan bernasib konyol. Rawedeng, biar ku putuskan batang lehernya. Tenang Rayuyu. Kita akan segera dapat membereskannya. Apa yang kau katakan? Kau juga. Kalian semua yang akan segera kubereskan. Kau hanya seorang warga desa. Kau punya apa? Apa kebisaanmu? Kau tidak akan dapat mengalahkan prajurit-prajurit Majapahit. Kita lihat saja nanti. Aku akan membinasakan kamu seperti mendapuk seekor lalat. Bagus. Tapi aku bukan seekor lalat. Dan kau tidak perlu banyak ngomong. Majulah, maju. Rayuyu, jangan bertele-tele. Kerahkan prajurit-prajurit. Tangkap orang itu. Siapapun dia, ringkus dan bunuh saja. Ayo, Rayuyu. Prajurit. Prajurit semuanya. Tunda dulu pekerjaanmu. Kita tangkap orang ini. Kita bunuh dia. Dialah yang membakar tenda-tenda perkemahan kita. Kita binasakan dia bersama-sama. Ayo cabut senjata. Bunuh dia. Incang tubuhnya. Dan Rawedeng segera menyerang Rakuti yang terkenal dengan sebutan harimau jantan dari desa Ganding. Sementara prajurit-prajurit Majapahit mengepung serta menyergap dari berbagai jurusan. Ternyata Rakuti memberikan perlawanan sengit. Dia memang seorang pemuda yang gagah berani. Dia bertarung tanpa kebimbangan. Dia bertarung dengan mempertaruhkan jiwa raganya. Dia tidak takut terkena senjata tajam ataupun terbunuh. Dia melawan dengan senjatanya, sebuah tombak pendek yang bernama Padmayoni. Mata tombak berkilat-kilat menyambar ke sana kemari dan beberapa orang prajurit roboh terluka parah. Ayo, majulah kalian. Ayo, mengapa kalian
kalian berhenti, ya? Mana orang tadi? Mana? Hah? Dia sudah kabur, Tuan Rayuyo. Dia lari ke sebelah sana. Goblok! Menangkap satu orang saja tidak becus. Goblok semua. Kita benar-benar sudah dihina. Kalian ini prajurit-prajurit macam apa? Rawedeng, kukira harimau desa Ganding itu bukan orang sembarangan. Benar Tuan. Dia mempunyai kemampuan yang cukup tinggi. Dia bisa bergerak dengan sangat lincah. Sudah beberapa kali kami mengepungnya. Tapi dia masih juga dapat meloloskan diri. Bahkan dia berhasil melukai beberapa orang teman. Prajurit, bukan dia yang berkemampuan tinggi, tapi kalian yang berkemampuan sangat rendah. Memalukan sekali. Tuan Rawedeng, perempuan itu lenyap, Tuan. Apa? Perempuan cantik itu melarikan diri. Kami sudah mencarinya ke sana kemari, Tuan. Rupanya harimau dari desa Ganding bermaksud membebaskan istrinya. Sial. Kita ini benar-benar sial. Kita sudah dipermainkan oleh seorang pemuda desa. Dan sekarang kita kecolongan lagi. Sudah. Ayo, kumpul semuanya. Kumpul. Ayo kumpul. Aku tidak akan membiarkan peristiwa ini. Aku tidak akan kembali ke Majapahit sebelum meringkus harimau dari desa Ganding. Segera datang, Kakang Rakuti. Ya, aku pasti datang, Si Tangsu. Aku tidak akan membiarkan prajurit-prajurit itu membawamu ke Majapahit. Kau adalah istri Rakuti. Rakuti tidak akan mengizinkan siapapun juga menjamah istrinya. Tapi Kakang, mereka pasti akan mengejar kita. Mereka akan menjadi bahan permainanku. Apa yang dapat mereka lakukan di tengah hutan seperti ini? Aku akan membunuh mereka satu persatu. Kalau mereka berani mengejar kita, lihat saja nanti. Si Tangsu. Ya, Kakang. Kau akan tahu siapa suamimu yang sebenarnya. Aku takut sekali, Kakang. Aku takut kalau kau sampai terbunuh. Jumlah mereka cukup besar. Tidak mudah merobohkan seekor harimau seperti Rakuti. Ya, mereka juga mengatakan seperti itu. Siapa berani menyombongkan diri di depan harimau jantan dari desa Ganding? Mereka boleh maju serentak, dan aku akan melumatkan tulang-tulang mereka, menggigitnya sampai binasa. Lihat, Kakang, mereka benar-benar mengejar kita. Lihat, mereka menyalakan obor untuk mencari kita. Orang-orang bodoh. Mereka mencari maut. Mereka akan segera tahu, dan mereka akan segera menemukan maut di tempat ini. Hei, prajurit-prajurit Majapahit, ini aku, Rakuti di sini. Ayo, kejarlah aku. Tangkaplah harimau dari desa Ganding. Kakang, kita bisa tertangkap. Mereka menuju kemari. Lihatlah, mereka menuju kemari, Kakang. Jangan khawatir, Si Tangsu. Rakuti akan melindungi istrinya. Aku akan membawamu ke suatu tempat yang tersembunyi. Aku mempunyai tempat persembunyian yang cukup aman di lereng Bukit Pajarakan. Ayo, Si Tangsu. Kau bisa bersembunyi di sini. Gua ini cukup aman. Apakah prajurit-prajurit itu nanti tidak akan sampai kemari, Kakang? Ya,
Bisa saja mereka ke sini. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Apakah mereka berani memasuki gua untuk menyambut sabetan mata tombakku ini? Mereka akan mampus begitu masuk gua. Ruangan gua ini cukup lebar. Banyak sekali batu-batuan bertonjolan di sana-sini. Iya. Gua ini bercabang dua, Si Tangsu. Dan salah satu lubangnya berputar-putar. Kau tidak usah masuk terlalu dalam. Oh, kau bisa tersesat di lubang gua yang berputar-putar. Karena itu, kau di sini saja. Tidak usah kemana-mana. Lalu, apa akan kita lakukan, Kakang Rakuti? Urusanku dengan prajurit-prajurit itu belum selesai. Dan aku akan menyelesaikannya. Apa maksudmu, Kakang? Mereka telah berbuat sewenang-wenang. Mereka berani menganiaya ibu. Dan mereka telah berani menculikmu, istriku. Mereka harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang sewenang-wenang itu. Aku akan membunuh mereka satu persatu. Jangan, Kakang. Lebih baik kita segera pergi dari tempat ini dan melupakan apa yang sudah terjadi. Mana bisa begitu? Mereka tidak bisa pergi begitu saja setelah menginjak-injak mukaku. Kita bisa bersembunyi di suatu tempat yang aman sampai akhirnya mereka kembali ke Majapahit. Itulah aku kira jalan yang terbaik, Kakang Rakuti. Tidak usah melawan mereka. Mereka adalah prajurit-prajurit kerajaan. Jumlah mereka cukup besar dan jumlah itu bisa bertambah besar lagi. Si Tangsu, kau tidak usah khawatir. Aku dapat menghadapi mereka. Aku mempunyai cara untuk melumpuhkan mereka. Tentu saja, aku tidak akan berhadapan langsung dengan banyak prajurit. Tapi aku bisa membokong mereka satu persatu. Sudahlah, kau tunggu saja di sini. Jangan pergi kemana-mana. Sebentar lagi aku akan kembali untuk membuktikan apa yang telah aku katakan. Jangan, Kakang. Lebih baik kita di sini saja. Kita bersembunyi di tempat ini sampai mereka kembali ke Majapahit, Kakang. Tidak, Si Tangsu, tidak. Aku bukan seorang perempuan. Aku ini seorang laki-laki. Aku harus bertindak sebagaimana layaknya seorang laki-laki. Aku takut. Aku takut, Kang. Si Tangsu, aku bisa melindungi diriku sendiri. Kau tidak usah takut. Oh ya, dan kau tidak bisa mencegah aku, sekalipun kau adalah istriku. Sudah, Si Tangsu, jangan rewel. Dan ingat, jangan pergi kemana-mana. Jangan, Kakang Rakuti. Jangan pergi. Kakang Rakuti. Rakuti sama sekali tidak mengindahkan kata-kata dan peringatan istrinya. Dia segera melompat meninggalkan mulut goa. Si Tangsu menangis terseduh-seduh, menangis sendirian. Sementara itu Rawadeng dan prajurit-prajuritnya masih terus mengadakan pencarian. Mereka memasuki hutan belantara, tapi mereka sama sekali belum dapat menemukan jejak buruannya. Keparat. Orang itu lenyap seperti kutu pusuk, Rayoyo. Nampaknya dia sudah sangat kenal daerah ini, Rawadeng. Dia bisa melarikan diri dengan mudah. Dan nampaknya dia sudah biasa berkeliaran di sekitar tempat ini. Kita akan menangkapnya. Dan aku akan memenggal kepalanya. Rawadeng, kita tidak bisa terus bergerombol seperti ini. Benar, Rayoyo. Kita harus menyebar. Sekarang, perintahkan kepada prajurit-prajurit agar menyebar. Baik, Rawadeng. Dengar, sekarang kita menyebar. Sebagian prajurit mencari ke sebelah sana, ke arah timur. Sebagian lagi mencari ke sebelah barat. Dan ingat, jangan bergerombol. Kerjakan! Ayo! Prajurit-prajurit Majapahit segera menyebar.
beberapa puluh orang bergerak ke arah timur, dan mereka pun memencar ke segala penjuru. Sementara beberapa puluh orang prajurit berbondong-bondong melangkah ke arah barat. Mereka juga memencar ke berbagai penjuru. Nampak dua orang prajurit berjalan mengendap-endap. Salah seorang di antaranya menggenggam obor. Mereka berdua siap dengan senjata terhunus. Kita sudah semakin jauh dari teman-teman. Biar saja. Kau takut? Bukannya takut, tapi kukira orang itu tidak akan berlari ke arah sini. Kulihat hampir tak ada tempat yang baik untuk bersembunyi di sekitar tempat ini. Pohon-pohonnya juga mulai jarang. Kita teruskan saja mencari ke sebelah sana. Siapa tahu kita dapat menemukan harimau ganas itu dan sekaligus membunuhnya. Tuan Raweding tentu akan senang sekali. Mungkin saja kita akan diberi hadiah. Tapi bagaimana kalau kita yang terbunuh? Aku tidak ingin mati konyol. Baiklah, ayo kita jalan lagi. Lihat, di depan itu ada pohon besar. Kalau sampai di sana kita tidak mendapatkan apa-apa, kita kembali bergabung bersama teman-teman yang lain. Baru saja dua orang prajurit itu melangkah beberapa tindak. Mendadak di hadapan mereka sudah berdiri seorang laki-laki. Orang itu tiba-tiba saja berdiri, seolah-olah dia muncul dari bawah permukaan bumi. Lihat, siapa dia? Mungkin dia salah seorang teman kita. Dia tidak berpakaian seorang prajurit. Tenanglah, tenanglah. Aku akan bicara dengannya. Siapa kau ini? Kau tidak berpakaian seperti layaknya seorang prajurit. Kalau kau warga desa Pajarakan, cepat tinggalkan tempat ini. Jangan menghadang langkah-langkah kami. Kami hanya mau berurusan dengan harimau jantan dari desa Ganding. Jangan-jangan dia orang gila. Kupikir dia sengaja menghadang langkah-langkah kita. Kurang ajar. Hei, cepat pergi dari tempat ini, atau kami akan bertindak. Setan alas. Kau masih juga berdiri di situ, ha? Kau berani menantang kami? Ya, aku menantang kalian, prajurit-prajurit Majapahit, di desa Ganding yang kalian cari-cari. Ada apa? Ada apa? Kau terluka parah? Prajurit itu tak mampu bertahan lebih lama lagi. Dia segera roboh bersimbah darah. Dadanya hampir terbelah. Prajurit yang satu lagi menjadi gugup. Sementara itu harimau jantan dari desa Ganding masih berdiri dengan tegap dan tenang. Nah, sudah. Kau telah membunuhnya. Kau telah membunuh seorang. Kau akan segera menyusul temanmu yang malang itu. Sombong sekali. Kau pikir kau dapat dengan mudah mengalahkanku? Mengapa tidak? Paling-paling kemampuanmu sama dengan temanmu itu. Aku sudah dapat mengukur. Kakang Rakuti? Iya. Lama sekali kau pergi. Aku sudah sejak tadi tidak sabar menunggumu. Lihatlah Setangsu. Aku membawa oleh-oleh untukmu. Ini, lihat. Mereka pikir mudah membunuh Rakuti dengan senjata seperti ini. Dan sekarang lihatlah istriku. Tapi tunggu dulu. Jawab dulu pertanyaanku. Ada berapa buah telinga yang dimiliki oleh seseorang? Aku tidak mengerti pertanyaanmu, Kakang. Si Tangsu, setiap orang mempunyai daun telinga berapa buah? Coba katakan. 2 buah. Bagus.
2 buah telinga untuk setiap orang. Kalau begitu lihatlah, aku telah membunuh 2 orang prajurit Majapahit. Lihatlah, semuanya ada 4 potong daun telinga. Rakuti menjatuhkan 4 potong telinga prajurit Majapahit yang telah dibunuhnya. Si Tangsu puru-puru menutup wajahnya. Wanita cantik itu nampak sangat ketakutan. Memang suatu pemandangan yang mengerikan, ngeri dan menjijikkan. Kakang Rakuti, mengapa kau harus melakukan hal-hal seperti ini? Aku takut, Kakang. Kau takut? Baik, tapi aku harus mendinginkan hatiku yang terbakar. Sudahlah, jangan diteruskan lagi. Aku ngeri. Aku takut dan ngeri. Kalau kau takut, baiklah. Aku akan membuang telinga ini ke semak belukar, supaya dikeruputin semut hutan. Jangan kau lakukan lagi, Kakang. Lebih baik kita segera pergi dari tempat ini. Tidak. Aku masih belum puas. Hatiku masih panas. Kakang, aku tidak mau melihatmu menjadi seorang pembunuh kejam berdarah dingin. Mereka yang mulai lebih dulu, Stangsu. Dan aku yang akan mengakhirinya. Tapi mereka tidak akan tinggal diam begitu saja, Kakang. Mereka pasti terus mencarimu. Dan suatu saat, jika kau tertangkap, aku tidak bisa membayangkan nasib apa yang bakal menimpa suamiku. Si Tangsu, aku tidak akan tertangkap. Kau tahu apa sebabnya? Aku mempunyai kekuatan. Aku mempunyai kekuatan untuk melawan mereka semua. Lihatlah, selama otot-ototku masih kencang, selama tombak ini berada di dalam genggamanku, selama kakiku masih berdiri tegak, mereka tidak akan bisa menyentuhku. Bahkan mereka akan kubuat kalang kabut. Mereka akan kubunuh satu persatu. Satu persatu sampai mereka habis. Dengan begitu, mereka tidak akan berlaku sombong lagi. Mereka tidak akan berlaku sewenang-wenang lagi kepada keluarga Rakuti. Sudahlah, si Tangsu. Jangan menangis. Aku tidak suka melihat perempuan menangis. Sekalipun perempuan itu lemah, tidak dapat berbuat banyak. Tapi janganlah sampai perempuan itu menangis. Menangis hanya akan melemahkan semangat. Sudahlah, hapus air matamu. Kau aman berada dalam perlindungan suamimu. Bagaimana aku bisa merasa aman, Kakang Rakuti? Aku melihat bahaya besar masih mengancam diri kita. Tidak ada bahaya itu. Aku akan dapat mengusir mereka kembali ke Majapahit. Kau tunggu di sini. Aku masih harus mencari korban lagi. Kakang Rakuti, Kakang Rakuti. Saya mendengar jelas sekali, Tuan Rawedeng. Ada 2 orang bertarung di sekitar tempat ini. Lalu mengapa kau diam saja, ha? Dan tidak melihatnya dari dekat? Pertarungan itu tidak terlalu lama, Tuan. Ketika saya dan 2 orang teman saya tiba di tempat ini, kami tidak melihat apa-apa. Suasana sudah menjadi sunyi kembali. Oh, lihat, Tuan. Lihat. Seorang prajurit menunjuk ke arah rumpun semak belukar. Rawedeng segera melihat 2 orang manusia tergeletak dalam keadaan tak bernyawa lagi. Beberapa orang prajurit segera menyeret mereka keluar dari balik rumpun semak belukar. Lihatlah, Tuan. Mereka tidak mempunyai telinga lagi. Benar, Tuan Rawedeng.
Siapapun dia orangnya, dia sudah berlaku kejam terhadap prajurit-prajurit Majapahit. Dia telah memotong telinga mereka. Hah? Aku tidak bisa menerima penghinaan seperti ini. Berdebah. Harimau dari desa Ganding itu harus dicincang-cincang tubuhnya. Kita akan melakukan tindakan yang lebih kejam lagi. Kalau perlu, kita bumi hanguskan desa Ganding. Kukira itu tidak perlu, Rawedeng. Yang penting kita dapat menangkap pelakunya. Akulah pemimpin pasukan ini, Rayuyu. Dan akulah yang akan bertanggung jawab. Aku hanya sekedar menyarankan saja, Rawedeng. Kita sama-sama menjunjung titah Gusti Ramapati. Untuk apa kita memerangi desa Ganding? Tidak ada perlunya, Rawedeng. Sudahlah, Rayuyu. Aku tidak mau bertengkar soal ini. Yang penting, kita cari orang itu sampai ketemu. Hayo, cari lagi. Oblak-abrik isi hutan ini. Hayo. Geledah seluruh tempat yang kita curigai. Jangan sampai ada tempat yang tercecer. Jelajah seluruh hutan ini dan temukan orang itu. Rakuti. Dia benar-benar seekor harimau yang puas. Tapi kau jangan keburu senang, Rakuti. Aku berjanji akan menguliti tubuhmu. Aku akan mencabut taringmu, meremukkan tulang-tulangmu, dan melemparkan tubuhmu ke dasar jurang. Kembali prajurit-prajurit Majapahit menyebar untuk meneruskan pencarian. Mereka menggeledah seluruh isi hutan. Mereka berpencaran ke segala penjuru. Ada yang menguak semak belukar, ada yang menilik sudut-sudut pohon yang gelap, ada yang menengok dasar-dasar jurang. Sementara yang lain berkeliaran di sela-sela pohon besar dan rumpun-rumpun belukar. Nampak dua orang prajurit sibuk menebas semak belukar dengan parangnya. Mereka sudah tiba di punggung Bukit Pajarakan sebelah timur. Hebat juga orang yang menamakan dirinya harimau dari desa Ganding itu. Aku yakin dia bukan orang sembarangan. Iya. Aku malah sempat berpikir orang itu tidak waras. Bagaimana dia berani melawan kita? Prajurit-prajurit yang banyak jumlahnya ini. Tapi dia tidak berani bertarung terang-terangan. Dia hanya berani membokong. Yang jelas, kita kewalahan menghadapi orang itu. Iya. Tuan Rawedeng sendiri nampaknya sangat gusar. Lihat, ada orang datang kemari. Hati-hati. Kita cegat orang itu. Kau dari sebelah sana. Berhenti! Berhenti! Kau harus diperiksa. Oh, tuan-tuan, apa yang tuan-tuan cari di hutan ini? Kau siapa? Apa kerjamu di sini, ha? Oh, tuan, hamba seorang warga desa Pajarakan. Hamba sudah biasa merambah hutan. Hampir setiap hari pekerjaan hamba mencari kayu bakar di tengah-tengah hutan. Apa kau melihat seorang pemuda berbadan tegap, bersenjata tombak lari ke tengah-tengah hutan ini? Oh, sayang sekali tuan-tuan. Hamba tidak melihatnya. Hutan lagi sepi. Entahlah, hamba sendiri tidak tahu apa yang terjadi. Biasanya banyak sekali binatang berkeliaran di tempat ini.
Tapi sejak tadi pagi, hamba baru ketemu dengan 2 ekor kijang. Maaf tuan-tuan, hamba tidak pernah melihat seorang pun manusia memasuki hutan ini sejak kemarin. Awas kalau kau berani berdusta kepada kami. Oh, hamba tidak berdusta, Tuan. Hamba berkata yang sejujurnya. Aku mencurigai orang ini. Lihatlah matanya. Matanya liar. Sepertinya dia hanya berpura-pura saja. Dia seperti menyembunyikan sesuatu di balik lipatan pakaiannya. Hai, kau. Apa yang kau sembunyikan di balik lipatan bajumu itu? Oh, ampun Tuan. Hamba tidak menyembunyikan apa-apa kok. Oh, itu. Aku melihat ada sesuatu yang menonjol di balik lipatan bajumu itu. Cepat keluarkan. Kami ingin tahu. Tidak ada apa-apa, Tuan. Ini hanya sebuah benda yang tidak berharga. Perambah hutan itu segera mengeluarkan sesuatu dari balik lipatan pakaiannya. 2 orang prajurit Majapahit tersentak. Kemudian mereka mundur beberapa langkah. Dan sekarang mereka sudah berhadapan dengan seorang pemuda tegap. Seorang laki-laki berbadan kekar yang sedang menggenggam tombak pendek. Tombak? Kau membawa sebilah tombak. Kalau begitu, kau bukan seorang perambah hutan. Maaf, Tuan. Hamba memang biasa membawa benda ini. Hamba harus berhati-hati. Sebab banyak sekali bahaya terdapat di hutan belantara ini. Kau jangan mempermainkan kami. Kau pastilah orang yang kami cari-cari. Ayo, ngaku saja. Bukankah kau harimau jantan dari desa Ganding? Apa, tuan-tuan? Harimau jantan dari desa Ganding? Jawab pertanyaan kami. Baiklah. Dan inilah jawabanku. Dua orang lagi menjadi korban mata tombakku. Aku heran. Katanya mereka prajurit-prajurit Majapahit. Tapi baru 2 gebrakan mereka sudah roboh. Apakah mereka tidak pernah berlatih ulah kanuragan? Kukira mereka bukanlah prajurit-prajurit yang pantas diandalkan dalam peperangan. Rata-rata mereka mempunyai jiwa penakut. Mereka takut mati. Kalau aku menjadi seorang raja, aku tidak Si Tangsu, aku sudah membunuh 2 orang lagi. Mereka mengira aku benar-benar seorang perambah hutan. Dan pada saat mereka lengah, ujung tombakku telah menamatkan riwayatnya. Ya, sekarang aku akan istirahat sebentar. Sepertinya gua ini cukup aman untuk tempat tinggal. Kalau kau merasa haus, di dalam sana ada sebuah pancuran air kecil. Airnya sangat bening. Kau bisa meminumnya, atau untuk keperluan-keperluan yang lain. Bahkan kau bisa membersihkan tubuhmu. Si Tangsu? Iya, Kakang. Kakang, kapan kau akan mengakhiri pembunuhan-pembunuhan ini, Kakang? Aku akan menghabiskan mereka satu persatu. Itulah janjiku. Untuk apa, Kakang? Apa yang ingin kau cari? Kau hanya membuat perkara saja. Mereka yang membuat perkara. Mereka yang datang ke desa Ganding, memukul ibuku dan mencuri istriku. Nah,
Sekarang apakah aku tidak boleh membalas dendam? Kau sudah membunuh lebih dari 10 orang prajurit. Apakah itu tidak cukup? Si Tangsu, kau tidak usah ikut campur urusan ini. Sudahlah, aku mau istirahat sebentar. Kau juga boleh istirahat. Percayalah, mereka tidak akan dapat menemukan gua ini. Kakang Rakuti, aku lapar sekali. Iya, kita memang tidak mempunyai persediaan makanan yang cukup. Apa kau benar-benar lapar? Perutku perih sekali, Kakang. Aku baru makan beberapa potong daging sisa kemarin. Oh, kalau begitu tunggu sebentar. Aku akan kembali dengan membawa makanan yang cukup. Kakang? Iya. Aku takut kau tertangkap dan akhirnya kita berpisah untuk selama-lamanya. Rakuti, yang terkenal dengan sebutan harimau jantan dari desa Ganding, nampaknya memang benar-benar berdarah panas. Hatinya mudah terbakar. Matanya yang hitam berkilat-kilat memberikan isyarat bahwa suatu saat dia bisa berbuat sangat kejam terhadap musuhnya. Aku tidak peduli siapapun mereka itu. Aku akan membinasakan mereka semuanya. Satu persatu akan kubunuh prajurit-prajurit Majapahit. Sudahlah, Kakang. Mengapa kau membiarkan dendam bernyala-nyala dalam dadamu? Sudahlah. Mereka sudah berani memukul ibuku dan melarikan istriku. Mereka telah membuat keonaran di desa Ganding. Bahkan mereka telah menculik seorang gadis desa Buhayabang, calon istri Trisura sahabatku. Mereka pikir tidak ada yang berani melawan mereka. Oh, tidak. Mereka tidak boleh berpikir seperti itu. Dimanapun juga kesewenang-wenangan pasti akan hancur lumat. Oh, ada apa sedang Su? Aku lapar, Kakang. Perutku sakit sekali. Perih. Oh, kau tunggu di sini. Sebentar lagi aku akan kembali membawa makanan untukmu. Ingat, jangan pergi kemana-mana. Aku akan segera kembali. Ya, kita sudah berjalan menerabas hutan. Iya. Kita memang membutuhkan istirahat dan makanan. Ayo, kita cari tempat duduk. Kita istirahat sambil makan dan minum. Siapa itu? Ada orang datang kemari. Hati-hati. Aku mencurigai gelagatnya itu. Kawan, siapkan senjatamu. Hei, berhenti. Kau ini siapa? Dan mau kemana? Maaf, tuan-tuan. Aku lapar sekali. Aku membutuhkan makanan. Sial. Sudah sejak pagi kita berjalan menerabas hutan. Dan sekarang kita bertemu dengan seorang pemalas. Kalau lapar, kau mau apa? Tolonglah, Tuan. Berilah saya sedikit makanan. Enak saja. Kau harus mencari makanan untuk dirimu sendiri. Saya tidak akan minta terlalu banyak. Sedikit saja, Tuan. Memang lezat sekali rasanya makanan. Jika kita makan dalam keadaan perut lapar. Lihatlah. Tolonglah, Tuan. Saya lapar sekali. Saya bisa sakit kalau tidak segera makan. Anjing! Kau ini mengganggu selera makanku saja. Cepat pergi. Mana air minumnya? Aku sudah biasa membasahi kerongkonganku lebih dulu sebelum menelan makanan. Lezat sekali. Nyaman sekali. Nah, sekarang baru makan. Hei, apa yang kau lakukan di situ? Kau tidak akan merampas makanan kami, bukan? Saya hanya membutuhkan sedikit makanan, Tuan. Barangkali sepotong makanan pun sudah cukup. Sepotong makanan dan seteguk air. Dan setelah itu saya akan pergi, Tuan. Dengar, tidak ada sepotong makanan untuk seorang pemalas. Cepat, pergi dari sini sebelum kami marah. Oh, sampai hati tuan-tuan membiarkan saya kelaparan.
Sekalipun kau mampus, apa peduliku? Cepat pergi dari sini. Jangan ganggu kami. Nah, lihatlah. Kami membawa bekal makanan cukup banyak. Dan kami tidak akan membagi-bagikan kepada siapapun juga. Kau masih belum pergi juga? Saya akan pergi setelah mendapat makanan. Kau mau cari gara-gara ya? Kau tahu siapa kami? Kalau tidak salah, tuan-tuan adalah prajurit-prajurit Majapahit. Bagus. Kalau kau sudah tahu, nah, sebaiknya kau segera pergi. Kalau kau masih berdiri di situ, lihat. Pedang ini bisa membelah kepalamu menjadi 2 bagian. Saya sudah mengatakan bahwa saya tidak akan pergi sebelum mendapat makanan. Dan tuan tidak perlu mengancam saya. Saya lebih menghargai sepotong makanan daripada sebilah pedang. Keparat, setan malas, kubunuh kau. Ya, berdebah. Kau mau pamer kepandaian ya? Lihatlah, rupanya dia ingin mencoba kita. Ayo, kita tunda dulu acara makan. Kita bereskan dulu si pemalas ini. Ya. Dua orang prajurit Majapahit segera menyergap. Laki-laki itu yang tak lain adalah Rakuti. Berkelit ringan begitu melihat mata pedang menebas lehernya. Serangan prajurit gagal, luput dari sasaran. Bahkan selanjutnya, mereka menjadi bulan-bulanan Rakuti. Dua orang prajurit itu berhasil melukai lengan kiriku. Untung aku segera dapat membinasakan mereka. Aku harus segera sampai di gua. Aku harus segera merawat lukaku ini. Kalau sampai prajurit Majapahit yang lain memergoki aku tidak mungkin menghadapi mereka dalam keadaan luka begini. Juga belum kembali. Hatiku tidak enak. Hatiku berdebar-debar. Jangan-jangan Kakang Rakuti mendapat bahaya. Siapa itu? Sepertinya ada orang merangkak-rangkak menuju ke mulut goa. Siapa dia? Jangan-jangan prajurit Majapahit. Bagaimana ini? Si Tangsu mengkeret ketakutan. Dia merapatkan tubuhnya ke dinding goa. Memang benar, ada sebuah bayangan merangkak-rangkak menuju ke mulut goa. Si Tangsu memberanikan dirinya untuk menghampiri bayangan itu. Dan setelah dekat... Siapa? Siapa kau? Aku si Tangsu. Kakang Rakuti. Kakang Rakuti.
Apa kataku? Apa kataku, Kakang? Bagaimana sekarang? Kau selalu tidak mau mendengar kata-kataku. Aku tidak apa-apa, si Tangsu. Hanya luka ringan. Ini tidak bisa dikatakan luka ringan. Darahmu terus mengalir. Kau tidak usah cemas. Luka ini akan segera kering dan sembuh. Sekarang yang penting ini. Lihatlah. Aku membawa makanan untukmu. Aku tidak bisa makan sementara kau dalam keadaan terluka seperti ini. Makanlah, si Tangsu, supaya kau tidak sakit. Aku tidak apa-apa, sungguh. Aku memang telah bertarung dengan 2 orang prajurit untuk merebutkan makanan ini. Ya, mereka semuanya binasa. Tapi aku sedikit lengah, sehingga lengan kiriku terluka. Ayo, makanlah, si Tangsu. Aku harus segera merawat lukamu, Kakang. Tidak usah, tidak usah. Lukamu bisa menjadi bengkak dan bernanah. Aku harus segera merawatnya. Mari, Kakang. Aku akan membebat lukamu dengan kain. Si Tangsu, lebih baik kau makan dulu. Kau juga nampak sangat lemah. Kau boleh merawat lukaku ini, tapi nanti, setelah kau makan, ya. Aku tidak bisa makan dengan tenang sementara suamiku dalam keadaan terluka. Ayolah, Kakang, berbaringlah. Aku akan membebat lukamu. Kau jangan keras kepala seperti ini. Kau jangan membuat semakin bingung. Kita sedang terjepit. Kau terluka, sementara prajurit-prajurit Majapahit masih mencari kita. Bagaimana kalau tiba-tiba mereka muncul dan tahu tempat persembunyian kita di sini? Kau ini sembrono sekali, Kakang. Kau terlalu berani, tapi kurang perhitungan. Si Tangsu, aku berani karena benar. Iya, tapi harus memakai perhitungan. Aku sudah memakai perhitungan. Lihat saja, di tengah hutan sana, aku sudah berhasil membunuh beberapa orang prajurit Majapahit. Aku kuat. Aku mempunyai kemampuan ilmu kanuragan. Apakah itu bukan perhitungan? Kalau sekarang kau pergi ke tengah hutan sana, kau akan melihat beberapa mayat bergelimpangan. Dan mereka semua binasa karena tanganku ini. Tapi, ya, memang perhitunganku sedikit meleset. Percayalah padaku, Kakang. Kita dalam bahaya. Bahaya yang sangat besar. Cukup, si Tangsu. Jangan menggurui aku. Aku tahu apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang laki-laki. Nah, sekarang cepat. Kau makan dulu. Setelah itu kau boleh membebat lukaku ini dengan kain. Berhenti! Semuanya berhenti. Lihatlah, Rawedeng. Iya. Aku sudah melihatnya, Rayuyu. Kita kehilangan 2 orang prajurit lagi. Keparat. Lehernya hampir putus. Dan yang satu lagi pinggangnya robek sampai ke belakang. Kurang ajar. Kita harus menangkap harimau setan itu. Lihat, Tuan. Ada bekas darah. Iya, benar. Ada darah berceceran di atas rumput. Oh, mungkin orang itu terluka. Kita bisa terus mengikuti bekas darah ini, Rayuyu. Tapi sayang sekali, malam hampir tiba. Prajurit, cepat nyalakan obor. Kau dan kau juga, nyalakan obor. Kita harus melacak ceceran darah itu. Beberapa orang prajurit segera menyalakan obor. Rayuyu mengambil sebuah. Demikian pula Rawedeng. Mereka berjalan perlahan-lahan mengikuti ceceran darah. Mereka terus berjalan menyusuri hutan belantara. Obor mereka yang bergerak ke sana kemari, bagaikan kunang-kunang terbang malam.
Setan alas. Kita kehilangan jejak lagi. Iya. Ceceran darah itu tidak bisa kita ikuti lagi, Tuan Rayuyu. Ceceran darah itu terhalang oleh sungai. Aku yakin orang itu benar-benar terluka. Kita pasti dapat menemukannya. Dia pasti bersembunyi tidak jauh dari tempat ini, Rayuyu. Kalau begitu kita harus dapat menemukan ceceran darah itu di seberang sungai. Kemudian kita mengikutinya lagi. Ayo, kita jalan lagi. Kita telusuri tepian sungai sampai kita dapat menemukan ceceran darah itu. Ayo prajurit, hati-hati. Jangan membuat keributan. Siapa tahu orang yang sedang kita cari bersembunyi di rimbunan semak belukar di sekitar tempat ini. Sedikit sekali makanmu, Sitangsu. Aku tidak bisa membiarkan lukamu terus mengalirkan darah, Kakang. Marilah, baringkan tubuhmu di atas lempengan batu ini. Biarlah aku membebat lukamu itu. Aduh. Apa yang kau rasakan, Kakang? Rasanya sedikit panas. Aku menyesal sekali. Aku menyesal mengapa semua ini harus terjadi. Aku tidak. Aku tidak akan berhenti sampai di sini. Bagaimana kalau sampai mereka menemukan tempat persembunyian kita? Mereka akan kubiarkan masuk ke mulut gua ini. Dan aku akan membabatnya satu persatu. Aku akan membuat lantai gua ini penuh genangan darah prajurit-prajurit Majapahit. Kakang Rakuti, mengerikan sekali. Aku tidak tahu mengapa kau berbuat seperti ini. Sepertinya kau sengaja menempuh bahaya besar. Manusia hidup selalu terancam bahaya. Mengapa harus takut? Aku memang senang menempuh bahaya. Dan aku merasa bangga jika dapat memenangkan perang melawan bahaya. Sudahlah, Sitangsu. Kau tidak perlu cemas. Mereka tidak akan dapat menemukan tempat persembunyian kita. Sitangsu merobek sebagian dari pakaian yang dikenakannya, kemudian membabat luka di lengan kiri Rakuti. Rakuti mendesis-desis, wajahnya menjadi pucat, dan tubuhnya menggigil seperti orang kedinginan. Kakang, kau menggigil, tapi tubuhmu agak panas. Mungkin senjata orang itu mengandung racun. Iya, mungkin. Aku akan membalasnya. Aku akan membalasnya. Aku akan membunuh mereka semuanya. Aduh. Kakang Rakuti. Kakang Rakuti. Bagaimana ini? Dia pingsan. Tubuhnya panas. Dia pingsan. Apa yang harus kulakukan? Kau terlalu berani, Kakang. Untuk apa kau harus melawan prajurit-prajurit Majapahit itu? Untuk apa?
Kau ini ada-ada saja. Mengapa kau harus membuat perkara dengan pemerintah Majapahit? Kita ini orang kecil. Kita tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Kau ini hanya mencari penyakit saja. Kakang Rakuti. Dia benar-benar pingsan. Aku harus segera menolongnya. Tapi bagaimana caranya? Aku akan mencari ramuan daun-daunan. Tapi aku harus meninggalkan gua ini. Ya, mungkin di sekitar gua ini ada ramuan daun-daunan yang kuperlukan. Baiklah. Aku memang harus berbuat sesuatu. Aku tidak bisa tinggal diam di sini. Sementara Kakang Rakuti pingsan. Aku harus keluar dari gua ini. Tapi bagaimana nanti kalau bertemu dengan prajurit-prajurit itu? Aku bingung sekali. Apa yang harus kulakukan? Kakang Rakuti. Dia diam saja. Dia masih pingsan. Aku harus nekat. Aku tidak mau kehilangan suamiku. Aku harus dapat mengobati lukanya. Baiklah. Apapun yang akan terjadi, aku harus keluar dari gua ini. Aku harus dapat menemukan daun-daunan yang kuperlukan. Aku pergi dulu, Kakang. Aku akan segera kembali. Sang Hyang Widi, lindungilah hambamu ini. Lindungilah Kakang Rakuti, suamiku. Aku percaya kepada kekuasaanmu. Aku percaya tanpa perlindunganmu, tak ada seorang manusia pun dapat menyelamatkan diri di muka bumi ini. Lindungilah hambamu ini. Perlahan-lahan si Tangsu melangkah melewati mulut gua yang taram-temaram oleh cahaya bulan. Wanita cantik itu menoleh sebentar ke arah suaminya yang masih terbaring di ruangan goa. Kemudian dia meneruskan langkahnya. Dan selanjutnya dia bergegas berjalan menerobos rimbunan semak belukar di sebelah kanan goa. Tubuhnya segera lenyap di balik bayangan-bayangan